sama harga yang sudah ditentukan pasar. Kalau price maker tadi, sorry ya, kalau price maker itu tadi dia bisa mengubah. Dalam artian dia membuat harga itu artinya adalah mengubah. Tidak hanya membuat aja, tapi mengubah harga pasar. Karena dia kalau di monopoli itu nanti dia benar-benar kayak menguasai seluruh produk yang dia jual itu. Ya itu nanti aja. Terus untuk em, pembentukan harga ini sama kayak tadi, dia harganya cenderung stabil dan juga kalau nah ini kita lihat ke kondisi keuntungannya. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu asumsinya adalah semua orang bisa punya asi terkait harga barang yang dijual, terus gimana caranya dia dapat keuntungan yang maksimal. Nah, jadi tetap dia bisa dapat keuntungan, guys. Walaupun dia nggak yang monopoli kayak kayak jenis pasar yang satunya. Kalau secara jangka pendek, dia itu akan dapat keuntungan yang paling besar. Ini kalau jangka pendek ya. Ketika pendapatan marginalnya atau MR tadi itu sama dengan marginal cost atau sama dengan harga output. Jadi ini poinnya di sini. Yang bold itu yang intinya yang penting-penting. Secara jangka pendeknya itu seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Jadi kalau em, karena pasar persaingan sempurna itu penjualnya harganya itu dia sebagai price taker, dia ngikut harga pasar, maka dia kan nggak bisa seenaknya sendiri nge-markup harga, nggak bisa seenaknya sendiri naikin harga ke konsumen. Maka dari itu dia harus ngikut flow-nya pasar terlebih dahulu. Ngikut flow pasar terlebih dahulu itu maka dari itu keuntungan yang dia dapat secara jangka pendek itu bisa kita ketahui ketika dia udah jualan nih. Terus kan dia dapat pendapatan. Ketika pendapatannya naik, kita lihat secara marginalnya itu harus sama dengan kenaikannya si cost-nya itu. Ini bukan revenue dan cost, bukan ya. Ini bukan seperti itu, tapi adalah marginalnya. Marginalnya, yaitu tambahannya. Ketika tambahannya sama, gitu. Oke, jadi bukan berarti kalau misalkan revenue sama dengan cost kan berarti jadinya revenue sama dengan cost kan berarti jadi BEP ya. Modalnya dia sama besarnya dengan uang yang dia dapat. Nah, nggak seperti itu. Tapi di sini poinnya adalah marginalnya yang dilihat. Kenaikannya, tambahan dari revenue dan juga tambahan dari atau kenaikan dari cost-nya gitu. Bukan R sama dengan C. Kalau R sama dengan C berarti nanti jadinya BEP. Begitu guys. Lalu kalau secara jangka panjang bisa dilihat dengan P sama dengan AC, yaitu ketika harga itu sudah sama dengan biaya rata-rata. Biaya rata-rata kemarin apa? Ketika ketika fixed cost dan juga variable cost ini di cover oleh satu satu produk. Jadi harga biaya fix dan juga biaya variabel, biaya tetap dan juga biaya variabel yang dibebankan pada setiap Q, setiap atau satu piece produk gitu. Jadi di sini bukan bukan harga ketika harga sama dengan cost, ketika harga sama dengan cost kan berarti berarti ya malah rugi nggak sih? Dia malah nggak dapat laba. Tapi ketika harga satu produk itu sama dengan rata-rata dari costnya. Setiap satu barang itu dia dibebankan atau dibebani biaya seberapa besar. Seperti itu. Dari sini ada yang mau tanyakan? Ada yang dibingungkan? Saya ada yang mau tanyakan?
Oke, selanjutnya ini kelebihan sama kelemahannya. Kira-kira kelebihannya dia akan tadi saya kayaknya udah sempat mention deh. Karena merasa aman itu ya. Jadi kecil kemungkinannya terjadi kerugian atau kekecewaan dari dua belah pihak. Karena informasinya ya udah kayak sama gitu. Terus saya sendiri karena bebas masuk ke pasar. Harga cenderung stabil kita udah bahas tadi. Ini berhubungan dengan mana tadi? Berhubungan dengan ini. Poin pertama, ketika kurva permintaan itu horizontal. Mudah memilih dan menentukan barang yang diperjualbelikan. Kira-kira kenapa guys kalau yang poin ini? Kenapa kok konsumen itu mudah memilih atau menentukan barang yang dijual belikan di pasar persaingan sempurna? Saya ingin menjawab, Bu. Atas Mm-mm. nama SK Oke. 251081. Tapi ini sepengetahuan saya ya, Bu. Sepemahaman saya. Terkait menentukan barang yang diperjualbelikan ini Menurut mungkin saya, karena Siapa dulu? Aska dulu ya, bentar ya. Dulu guys. mungkin karena di pasar persaingan sempurna ini kan informasi itu apa namanya tadi? Informasi itu Sempurna. Dapat dapatnya tuh sama. hmm, Gimana ngomongnya? Iya, bisa diakses jadi oleh semua orang. jadi mungkin karena itu em, mudah untuk memilih atau bahkan menentukan barang yang akan dijual, yang akan dibeli gitu. Ibu. Oke. Tadi ada yang mau menambahkan? Siapa? Ibu, saya izin menambahkan. Boleh, siapa? Anggun, Bu. Oke. Eh, dari tadi kan ininya produknya homotau persis. Nah, jadi udah karena ya produknya itu jenisnya sama, Bu. Misal nih ada toko beras. Nah, toko beras di Pak Budi, di Bu Siti, dan Pak Joko ini mereka ini sama nggak ada bedanya. Jadi para konsumen itu nggak perlu repot-repot untuk membandingkan kualitas, merek, ataupun keunggulannya. Selain itu, eh, harganya itu cenderung sama di mana-mana. Harga beras kan eh, cenderungnya tidak jauh berbeda ya, Bu, dari pedagang satu dan pedagang lainnya. Standarnya kebanyakan segitu. Udah, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan ini dengan NIM 1061. Oke. Tadi teman-teman juga udah jawab. Saya hanya menambahkan di sini ada informasi harga yang mudah dan terbuka. Karena mudah dan terbuka, jadi pembeli itu cenderung memilih yang lebih murah. Biasanya kan penjual itu kan eh, agak menurunkan harganya sedikit gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan penjual yang lain, tapi juga menurunkan harganya agar lebih banyak pembeli yang minat membeli barang di penjual itu. Juga biasanya penjual itu berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik, yang lebih baik dari penjual yang lain. Jadi pembeli bisa memilih dari segi penjualnya, sehingga penjual juga bisa menguntungkan pembeli. Terima Maaf kasih. ya. Betul, maaf ya ke stop share sini ya, maaf guys. Oke, Vina mau tanya
Kalau misalkan Vina tadi bilang karena harganya itu bisa diturunkan Ya, sama si penjual, apa apa berarti apa berarti sih? Ketika tadi kan ngomongin harga di pasar persaingan sempurna kan stabil ya. Berarti stabil ini bisa tetap diubah Vina, atau menurut teman-teman? kalau hanya diturunkan sedikit, seharusnya tetap stabil. Eh, Menurut teman-teman gimana? Kalau harga stabil di pasar persaingan sempurna itu masih bisa diubah nggak? biasanya jika harganya tidak stabil itu Hmm. dipengaruhi oleh permintaannya, Bu. Jika banyak pembeli, Hmm. Gimana Vina? Kalau banyak pembeli apa yang kira-kira terjadi? Ada teman-teman yang mau nambahkan di pasar? Iya, izin menambahkan, Bu. Fatima oke. Dinda 1146. Jadi di pasar sempurna menurut saya harganya tidak bisa berubah karena kan tadi awal Bu dosen menjelaskan bahwa bahwa Iya, penjual itu merupakan price taker. Jadi penjual itu hanya harga yang seragam terus barang harga homogen. oke. Jadinya bisa nggak? Harga stabil itu bisa diubah nggak? Tidak bisa, Bu. Oke, jadi bentar. Saya share screen dulu. Maaf ya guys. Saya share screen lagi. Jadi, ini mana sih? Bentar-bentar guys. Oke. Jadi untuk nyampe. Bentar. Oh ya, bentar di sini ya. Masih di sini lupa. Jadi di sini kok mudah memilih. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan beberapa poin penting di dua jawaban pertama ya. Kenapa kok mudah memilih? Karena pertama, barangnya homogen. Homogen. Jadi di sini ini karena pertama homogen. Ketika barangnya homogen, kita akhirnya ya udah homogen. Barangnya homogen, homogen kita nggak perlu untuk membandingkan satu produk, satu barang ke barang yang lain. Kan kayak tadi ada yang mau nyontohin, tadi nyontohin yang Bu Siti, Pak Joko dan segala macamnya. Ketika misal 3 orang itu dia jualan beras yang berbeplek ketiplek, kita tuh nggak perlu kayak bandingin. Aku lihat di Bu Siti berasnya kayak gini, aku lihat di Bu Joko, di Pak Joko gimana ya? Kita perlu karena barangnya identik dan homogen. Ngapain pindah-pindah ke seller sebelah? Kita kan kalau pindah ke seller sebelah kan sebenarnya basically kan secara behavior itu kita mau membandingkan kan, mau compare entah yang di compare harganya, kualitasnya atau sellernya. Kita mau compare, tapi ketika barang homogen kita nggak ada yang perlu compare lagi. Jadi itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, informasinya tadi kan sama, info sama. Jadi informasi sama ini kan tadi info terkait harga, terkait kualitas, kualitas, dan juga tadi terkait stok. Ketika informasi semua orang entah penjual atau pembeli itu sama, jadi sama, udah sama, homogen lagi. Aksesnya sama ya maksudnya. Kita punya akses sama, terus homogen lagi. Emang benar-benar sama plek-tiplek. Jadi nggak ada yang kita nggak perlu ketika salah.
Ya, kalau nggak salah tadi Vina itu bilang kemungkinan dia mudah memilih karena tadi yang dibilang Vina adalah mudah memilih karena konsumen nanti akan punya kecenderungan memilih ke seller yang harganya bisa lebih murah. Di mana seller itu berarti bisa menurunkan harganya. Nah, mungkin di situ jadinya bukan di pasar persaingan sempurna. Itu pasti secara behavior, secara kita ngomong perilaku produsen dan perilaku konsumen, kemarin kita udah bahas, itu pasti dilakukan, itu pasti terjadi, tapi tidak di pasar persaingan sempurna. Karena di pasar persaingan sempurna, ini si produsen itu taker ya, udah bahas ya, price taker. Price taker tuh dia ngambil harga itu dari, dia nentuin harga emang. Dia nentuin, oh harganya satu, misal kita ngomongin beras ya, yang kayak tadi udah dibahas sama teman-teman. Beras harganya 18.000 titik. Dia nentuin harga 18.000. Dasarnya apa? Itu karena dari pasar memang harganya segitu. Ketika dia mau nurunin jadi 500, pasar itu tidak menentukan seperti itu. Ini jadi terbentuknya tuh sebenarnya secara natural sebenarnya. Karena secara alamiah mereka melihat pasar harganya seperti itu dan memang informasinya sama, plek ketiplek dengan kualitas dan juga stok dan juga jenis barang yang sama, maka pasti antara satu seller dengan seller yang lainnya jualannya akan menentukan harga yang sama persis segitu. Gitu, guys. Jadi yang dibilang sama Vina tadi bisa terjadi tapi tidak di pasar persaingan sempurna. Itu lebih ke nanti ketika jenis kita bahas adalah oligopoli, guys. Itu yang persaingan sangat tidak benar. Gitu. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, kelebihannya adalah barang yang diperoleh bisa dengan ongkos produksi rendah. Kira-kira menurut kalian kenapa guys kalau ini? Kenapa kok barang yang diperoleh ongkos produksi rendah di pasar persaingan sempurna? Jadi kira-kira kenapa kok ongkos produksinya bisa rendah? Saya izin menjawab. Oke, siapa ya? Ini. Askar Mm-mm. 21081. Menurut saya, kenapa barang itu bisa diperoleh dengan ongkos produksi yang rendah itu karena kan ini ya, harga itu udah ditentukan sama mekanisme pasarnya kan. Sehingga gimana caranya produsen itu harus menjual dengan harga yang sama gitu. Sehingga karena persaingan yang ketat tuh, mereka harus menekan biaya produksi mereka supaya harga yang dijual nantinya itu nggak akan jauh lebih mahal daripada harga pasar, ya harga pasarnya. Terus kan seperti yang tadi udah dicontohkan dan Ibu juga sudah menjelaskan kalau pasar persaingan sempurna ini kan produknya itu homogen, artinya dia cenderung ya sama, identik gitu. Kalau semisal apa namanya, ada perbedaan gimana ya? Perbedaan apa? Kalau misal produknya itu homogen, berarti seharusnya tidak ada harga yang mencolok. Jadi penjual tuh nggak
kepada harga dari produknya itu. Karena kan pasar toko-toko lain itu produknya ya udah sama gitu. Mereka itu mungkin bisa fokuskan ke produk mereka. Pastikan tentunya penjual itu jual meskipun homogen, tapi menurut saya penjual itu tetap harus memikirkan adanya perbedaan produk yang dia jual dengan toko lain meskipun itu homogen seperti itu. Oke. Ada yang mau menambahkan dari Aska? Kenapa kok produksinya bisa rendah? Soalnya kan produksi itu ya pasti ada biayanya. Tapi biayanya tuh bisa rendah itu gimana caranya? Bu izin berpendapat. Oke, ini siapa ya? Sheryl 1124. Oke. Menurut saya kenapa biaya produksinya bisa rendah itu karena kan seperti yang Ibu bilang bahwa harganya itu kan sama kan. Ya stabil harga untuk produsen jual ke konsumen itu kan harganya sama. Jadi otomatis kalau biaya produksinya itu juga mengikuti harga pasar. Kalau misalnya jadi produsen itu dapat barang dengan harga yang sama, jadi mereka jualnya juga bukan harga yang sama, maksudnya harga yang mereka dengan harga yang rata-rata ya segitu. Jadi ya mereka jual rata-rata harganya segitu gitu loh. Gimana ya? Oke, saya paham maksudnya. Ya. Iya, gitu. Iya, maaf Bu. Oke, jadi kayaknya menurut Cheryl tuh gini, karena harganya sama, pasti tuh harga sama itu karena setiap produsen itu kan ini kan terbentuk secara natural ya. Ketika secara natural itu segitu, harganya segitu, misal tadi 18.000, maka kita bisa asumsikan sebenarnya semua produsen, semua ya, ketika kita jualan beras jenis itu dengan harga 18.000 dan semua produsen di pasar itu jualan dengan harga yang sama, maka asumsinya kemungkinan besar produsen dari A ini dia mendapatkan atau melalui proses produksi yang kurang lebih sama.